gue tuh kayak gue agak sedikit kaget guys, karena halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue mau review TWS terbaru ya dari Viata. Nah, jadi inilah Viata Airboom Nitro Q. Setelah sebelumnya gue sudah review juga yang versi Nitro X. Nah, kali ini versi Q atau versi yang lebih murahnya dari versi sebelumnya. Sama-sama punya slogan TWS Gaming. Nah, apa bedanya sih Nitro Q ini dengan Nitro yang X? Jadi tonton video ini sampai habis guys. Viata si Airboom Nitro Q ini, kalau dari bungkusnya itu memang sama seperti Viata-Viata lainnya ya. Kelihatannya terkesan murah ya gitu guys ya. Di dalamnya ada banyak kartu-kartu garansi, kartu manual ya, sudah bahasa Indonesia. Dan menariknya lagi, di dalamnya itu sudah lengkap. Ada ear tips cadangan dan ada kabel USB Type-C-nya. Langsung aja kesan pertama gue menggunakan atau melihat TWS ini guys ya. Kalau dari bentuk case-nya, gue ngerasa ini modelnya tuh kekanak-kanakan ya. Ya, tidak elegan lah. Tapi gue akan menyarankan bagi kalian yang memang beli TWS ini buat yang elegan, itu buat gaya, buat casual atau formal. Karena dari embel-embelnya ini TWS gaming, yang pasti desainnya harus yang gaming gitu ya, harus yang flashy, yang aneh, yang unik gitu ya guys ya. Nah, tapi jujur aja sebenarnya gue juga nggak ngerti ya kenapa ini desainnya seperti ini ya. Ini kayak huruf M, ya ornamen kayak transformer atau apa gitu ya, tapi yang jelas ini unik. Dan bagian belakangnya ada USB Type-C dan bagian belakangnya ada tulisan Airboom Nitro Q. Nah, yang menarik ini kalau kita buka, muncul RGB light ya, RGB LED-nya pada si TWS ini, pada case-nya ya guys ya. Jadi ini langsung berikan kesan wow, ini TWS gaming ini. Di bagian depan itu ada indikator LED-nya, jadi lu bisa tahu ini case-nya ini tinggal berapa baterainya ya. Dan karena saat ini nggak ada indikator persentase ya kayak versi sebelumnya Nitro Boom yang X ya, karena yang ini tuh datang dengan harga yang lebih murah guys. Dan justru yang menarik juga si TWS sendiri, ketika kita buka TWS-nya tuh yang mungil kecil ini mengingatkan kita pada flagshipnya atau TWS mahalnya dari si Viata ya, Airboom yang sudah support ENC, yaitu adalah Viata Phantom ya guys ya. Ini benar-benar mirip banget, cuman ini terasa lebih cheap tentu ya, karena bahannya plastiki banget kalau lihat secara detail ya. Kalau dari jauh mungkin nggak kelihatan begitu kelihatan murahnya ya. Bentuknya mirip banget dengan versi yang lebih mahal, tapi dengan build quality yang seadanya. Material itu plastik ya, dia ada simbol Viata dan ada kesan apa ya, seolah-olah ini adalah mikrofon banyak ya, padahal ini nggak ada. Jadi mikrofonnya itu maksudnya cuma dua, cuman ini kelihatannya ada kesan ornamen banyak lubang, padahal ini cuma kiasan doang ya. Dan menurut gue ini lumayan cukup mungil ya. Bagian kanan, bagian kiri ditandai dengan simbol R dan L. Nah, dia juga punya sistem yang touch control ya untuk komunikasinya, play and pause, dan yang paling gue suka dia bisa atur volume ya. Ini Viata ini gue suka banget ya, untuk touch controlnya dia bisa atur volume, dibesarkan dan kecilin. Dan ini juga support untuk voice assistant, mau di Android mau di iPhone is okay. Dipakai di iPhone, dipakai di Android itu nggak ada kendala. Lu buka, lu connect cepet ya. Lu tutup, matiin case-nya juga langsung disconnect. Jujur aja gue sebenarnya skeptis ya ngelihat TWS kayak gini ya, karena ya gitu lah ya, dari embel-embelnya, dari RGB-nya, dan biasanya embel-embel gaming itu nggak fokus kepada sound quality ya. Tapi begitu gue denger, gue tuh kayak gue agak sedikit kaget guys, karena suaranya ternyata tuh selera gue banget. Dalam artian begini, gue tuh ini budgetnya, tentu gue nggak berekspektasi yang lebih, tapi dengan budget segini, menurut gue ini punya quality yang bakal disukai oleh banyak orang. Pertama, powernya. Jadi TWS ini tuh punya power yang sangat besar guys. Gue ngedengerin setengah aja rasanya tuh kayak ngedengerin 80-90% ya. Terus kedua, bassnya powerful, besar, bulat, dan soft. Ini tuh bass yang sangat gue demen-demen gitu ya. Apalagi buat kalian yang para gaming pasti senang bass-bass yang besar seperti ini ya. Jadi secara overall bassnya bagus, dan mid-nya serta treble-nya juga menurut gue masih cukup oke. Jadi buat kalian yang suka bass ya, atau yang bass head, gue rasa ini cukup oke ya. Dengan harga 300 ribuan, bassnya tuh bersih gitu ya. Itu ini ya. Memang ya, untuk vokal, kalau gue paksa dan lebih konsentrasi untuk apa sih ini bedanya TWS dengan sebelumnya, agak sedikit cempreng, tapi dalam kategori yang sangat cukup ya. Dan treble-nya juga kidarnya tidak begitu kering ya, ini pas lah gitu karena bass head banget gitu. Yang gue alamin, kodeknya tuh yang dapat di Android itu SBC, dan mungkin ini kodeknya terbatas ya, nggak kayak seperti versi yang X ya, atau seperti sebelumnya yang sudah support aptX. Nah, yang ini karena lebih murah ya, jadi ya seadanya. Cuman ya buat kalian yang dengerin di Spotify, menurut gue ini masih oke gitu ya.
Lalu bicara latensi ya, atau delay testnya. TWS ini punya dua mode. Kalau lu tap 3 kali bagian kanan, dia akan berubah ke mode gaming atau berubah sound mode atau musik mode. Tentunya perbedaannya adalah di latensi. Memang kalau gua pakai mode biasa atau mode musik, latensi itu lumayan terasa. Delay test itu terlihat ya 400 milisecond. Kalau gua main drum test sedikit terlihat. Kalau gua main Call of Duty atau gua main game yang FPS, nah itu terasa hampir setengah detik ya. Jadi gue saranin memang ini harus pakai gaming mode. Nah, begitu pakai gaming mode memang lumayan berkurang sampai setengah. 500 bisa sampai ke 200 milisecond, 250 milisecond. Jadi lumayan signifikan. Jadi untuk main game FPS ya masih oke sih, walaupun sebenarnya masih terasa ya. Bukan yang hebat banget gaming modenya, tapi menurut gue ini cukup gitu ya. Dan dengan kemampuan bass yang besar, jadi ketika bermain game tuh gua seneng aja pakai TWS ini. Nonton YouTube nggak ada delay gitu ya, suara bassnya terasa nyaman ya. Tapi memang ketika gue tanya ini bagi teman-teman gue atau bagi orang yang tidak begitu suka dengan bass yang besar, ini tuh overpower menurutnya. Jadi memang bagi standar orang gue ngerasa ini bassnya over. Tapi bagi yang bass head sejati, ini mungkin pas gitu ya. Nggak lupa juga gue tes untuk suara mikrofonnya ketika dipakai telepon atau dipakai untuk recording. Jadi suaranya lumayan jernih ya, nggak jernih-jernih banget ya, tapi bisa diandalin kalau lo pakai ini untuk telepon atau kegiatan online atau kegiatan untuk Zoom meeting. Nah itu masih oke. Gue cobain untuk pakai telepon ya di tengah hujan, pinggir jalan, itu lawan bicara tuh nggak tahu kalau ini sedang hujan ya guys, jadi lumayan jernih. Nah sayangnya memang TWS-nya itu cuma bisa di bagian sebelah kiri ya yang aktif mikrofonnya, jadi kalau agak lu jauhin sedikit kecil ya suaranya, jadi kalau yang bagian kiri lu ambil, nah itu suaranya bakal lebih besar atau lebih baik ya guys ya. Lebih baik kalian yang menilai kualitas audionya. Ini dia. Nah yang sebelah kiri ini ada perubahan gede banget, ini kayak emang mikrofonnya ada hole-nya yang sebelah kiri yang aktif. Jadi masih ada perlu banget yang kiri atau lebih aktif. Sekarang aku sedang cobain dari mikrofon kualitasnya si Viata ini. Suaranya jelas nggak? Suaranya kurang jelas, bentar ya, aku maksimalin volume. Kalau di sini soalnya aku nggak dengar suara kamu ya, bagus, lancar, clear, loud and clear. Tapi gini loh, aku nggak dengar suara kamu jelas, tapi nggak kayak suara. Ya? Oh iya, ini pasti lebih jelas. Ini lebih jelas suaranya ya? Iya, ini jelas. Ini dibanding kalau tadi. Kalau yang tadi agak jauh. Sekarang lebih dekat ya? Ya, soalnya ini mikrofonnya yang sebelah kiri ngomong langsung di depan mulut. Oh iya, jadi kalau yang sebelumnya itu kayak kedengeran kayak kerasa kamu pakai sesuatu. Kalau ini tuh suara hujan kedengeran nggak suara hujan? Nggak kedengeran. Di pinggir jalan, suara mobil nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Pasang lagi. Nah, jadi buat kalian yang bingung nih, gue pengen beli yang Nitro X yang harganya lebih mahal 50-70 ribu atau yang Nitro Key aja yang kayak ini, itu lebih mending yang mana ya? Jujur aja, kalau gue lebih prefer pilih yang ini. Pertama dari segi desain, gue lebih suka desainnya ini lebih dewasa gitu dibandingkan yang versi sebelumnya yang desainnya aneh, kayak daun teling apa, kayak daun atau kayak biji apa gitu ya. Ditambah lagi kualitas audionya yang lebih selera gue lebih yang ini gitu ya. Jadi udah lebih murah ya, menurut gue ini pilihan yang gampang bagi gue pribadi guys. Tapi memang untuk kalian yang ingin fokus kepada gaming, gue ngerasa ini sedikit lebih besar nilainya dibandingkan yang versi sebelumnya, versi X ya. Jadi kalau kalian senang yang gaming, pakailah yang X. Nah jadi segitu dulu video gue kali ini. Semoga video tadi tuh ngebantu lu untuk menentukan pilihan supaya lu nanti gampang mau beli yang mana gitu guys ya, dan tidak salah pilih. Oke guys, sampai jumpa di video gue yang lain. Kalau ada hal yang ingin tanyain atau yang kelewat, sorry, lu bisa komen di bawah, bisa tanyakan langsung ke gue atau via sosial media gue. Jangan lupa untuk support video ini dengan mengklik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.